semuanya, perkenalkan, saya Bari Aditya Sebayang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Namun, saya tidak hanya ingin menjelaskan pengertiannya berdasarkan teori, tetapi juga menyampaikan opini dan pandangan saya mengenai mengapa kecerdasan emosional sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, kecerdasan emosional adalah salah satu kemampuan yang seringkali dianggap sepele. Banyak orang menganggap bahwa untuk menjadi sukses, seseorang harus memiliki nilai akademik yang tinggi, kemampuan teknis yang baik, atau IQ yang tinggi. Padahal, dalam kehidupan nyata, kemampuan seseorang dalam mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain juga sangat menentukan. Dalam materi dijelaskan bahwa emosi merupakan perasaan yang ada dalam diri seseorang seperti senang, sedih, takut, marah, cinta, dan sebagainya. Emosi juga berkaitan dengan kondisi psikologis dan biologis seseorang, serta dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Menurut saya, bagian ini sangat menarik karena emosi sebenarnya adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Kita pasti pernah merasa marah, kecewa, takut, cemas, iri, senang, ataupun sedih. Jadi, memiliki kecerdasan emosional bukan berarti kita harus selalu tenang atau tidak boleh marah dan sedih. Justru, yang paling penting adalah bagaimana kita menyadari emosi tersebut dan bagaimana kita meresponnya. Misalnya, ketika kita sedang marah kepada seseorang, kita tentu mempunyai pilihan. Kita bisa langsung membalas perkataan orang tersebut dengan emosi, atau kita bisa berhenti sejenak, memahami mengapa kita marah, kemudian memilih cara yang lebih baik untuk menyampaikan perasaan kita. Menurut saya, kemampuan untuk memberikan jeda antara emosi dan tindakan inilah yang sangat penting. Dalam materi juga dijelaskan bahwa kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk memantau perasaan diri sendiri maupun orang lain. Memilah informasi tersebut, kemudian menggunakannya untuk membimbing pikiran dan tindakan. Daniel Goleman juga menjelaskan kecerdasan emosional sebagai kemampuan mengatur kehidupan emosi dengan kecerdasan, melalui kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Menurut opini saya, konsep tersebut sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Contohnya, dalam lingkungan perkuliahan atau pekerjaan, kita pasti akan bertemu dengan orang yang memiliki karakter, pendapat, dan cara berpikir yang berbeda. Tidak mungkin kita selalu setuju dengan semua orang. Ketika terjadi perbedaan pendapat, orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik tidak berarti selalu mengalah, tetapi dia mampu menyampaikan ketidaksetujuannya tanpa harus merendahkan atau menyerang orang lain. Disinilah menurut saya, kecerdasan emosional memiliki hubungan yang sangat erat dengan komunikasi. Materi menjelaskan beberapa elemen kecerdasan emosional, yaitu kemampuan mengenali emosi, mengontrol emosi dan tindakan, memotivasi diri, memahami orang lain atau berempati, serta membangun komunikasi dan hubungan sosial. Kalau saya melihat kelima hal tersebut, semuanya sebenarnya saling berhubungan. Pertama, adalah kesadaran diri. Kita harus tahu apa yang sedang kita rasakan. Misalnya, apakah kita sedang marah, kecewa, takut, atau hanya sedang lelah. Yang kedua, pengendalian diri. Setelah mengetahui emosi kita harus mampu mengontrol respons agar tidak melakukan sesuatu secara impulsif. Yang ketiga adalah motivasi diri. Menurut saya ini juga penting, karena dalam kehidupan pasti ada saat-saat ketika kita merasa gagal atau kehilangan semangat. Kecerdasan emosional membantu kita untuk tetap berusaha mencapai tujuan. Yang keempat adalah empati. Kita belajar memahami bahwa orang lain juga mempunyai perasaan dan masalah yang mungkin tidak kita ketahui. Dan terakhir, yaitu keterampilan sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi, membangun hubungan, bernegosiasi, dan menyelesaikan konflik. Di sini, kemampuan terakhir ini sangat dibutuhkan, terutama ketika kita masuk ke dunia kerja. Selanjutnya, materi juga menjelaskan bahwa kecerdasan emosional dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam individu, termasuk aspek jasmani dan psikologis. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan stimulus dan lingkungan tempat seseorang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional bukan sesuatu yang sepenuhnya tetap. Lingkungan dan pengalaman dapat mempengaruhi bagaimana seseorang belajar mengelola emosinya. Misalnya, seseorang yang sebelumnya mudah marah mungkin dapat belajar menjadi lebih sabar setelah mengalami berbagai pengalaman dalam kehidupan. Sebaliknya, lingkungan yang penuh konflik juga dapat membuat seseorang lebih mudah terbawa emosi. Karena itu, menurut saya, kita tidak seharusnya langsung memberikan label kepada seseorang sebagai orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Bisa jadi orang tersebut masih dalam proses belajar memahami dirinya sendiri. Materi juga memberikan gambaran mengenai ciri-ciri kecerdasan emosi yang rendah dan tinggi. Kecerdasan emosional yang rendah antara lain ditunjukkan dengan bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya.
mudah marah, tidak sabar, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan orang lain, serta kesulitan dalam berkomunikasi dan menyelesaikan konflik. Sebaliknya, kecerdasan emosional yang tinggi ditunjukkan dengan kemampuan mengendalikan kemarahan, memikirkan akibat sebelum bertindak, memiliki daya tahan dalam mencapai tujuan, mampu berempati, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik secara damai. Bagian ini memberikan pelajaran yang sangat sederhana tapi penting. Kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi kepada kita, tetapi kita bisa belajar mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Misalnya, ketika mendapat kritik, kita mungkin merasa tersinggung. Perasaan tersebut wajar, tetapi kita memiliki pilihan untuk langsung menyerang balik atau mencoba memahami apakah kritik tersebut sebenarnya dapat membantu kita menjadi lebih baik. Begitu juga ketika mengalami kegagalan, kita boleh merasa kecewa, tetapi jangan sampai rasa kecewa tersebut membuat kita berhenti mencoba. Kemudian, bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional? Dalam materi terdapat beberapa cara, seperti membaca situasi, mendengarkan lawan bicara, siap berkomunikasi, mencoba berempati, memilih prioritas, mengungkapkan perasaan melalui kata-kata, bersikap rasional, dan tetap fokus. Cara yang paling sederhana untuk mulai meningkatkan kecerdasan emosional adalah belajar mendengarkan dan belajar mengenali diri sendiri. Terkadang, kita terlalu sibuk ingin didengarkan sehingga lupa mendengarkan orang lain. Padahal, dengan mendengarkan, kita bisa memahami sudut pandang orang lain dan mengurangi kesalahpahaman. Selain itu, kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri ketika sedang mengalami emosi yang kuat. Saya sebenarnya sedang merasa apa? Mengapa saya merasa seperti ini? Apa akibatnya kalau saya bertindak berdasarkan emosi ini? Dan yang terakhir, apa respons yang paling baik dalam situasi ini? Menurut saya, pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut dapat membantu kita mengambil keputusan yang lebih rasional. Dalam materi juga terdapat 3 model kecerdasan emosional, yaitu ability theory, trait theory, dan mixed model theory. Ability theory melihat emosi sebagai sumber informasi yang dapat membantu seseorang memahami lingkungan dan mengelolanya. Trait theory lebih berkaitan dengan bagaimana seseorang menilai kemampuan dan perilaku emosional dirinya sendiri. Sedangkan mixed double menggabungkan konsep sifat dan kemampuan emosional. Dari keseluruhan materi ini, pendapat saya adalah bahwa kecerdasan emosional bukan berarti menghilangkan emosi, tetapi belajar berdamai dan mengelolanya. Kita tetap boleh marah, kita tetap boleh sedih, kita tetap boleh kecewa, tetapi jangan sampai emosi tersebut mengambil alih seluruh keputusan kita. John Mayer dan Peter Salovey menjelaskan bahwa orang yang cerdas secara emosional terampil dalam 4 bidang, yaitu mengidentifikasi emosi, menggunakan emosi, memahami emosi, dan mengatur emosi. Jadi, kecerdasan emosional pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Karena ketika kita mampu memahami diri sendiri, mengendalikan emosi, memiliki empati, dan berkomunikasi dengan baik, kita akan lebih mampu menghadapi konflik, tekanan, kegagalan, maupun berbagai perubahan dalam kehidupan. Kesimpulannya, bagi saya, orang yang cerdas bukan hanya orang yang mampu menjawab berbagai pertanyaan, tetapi juga orang yang mampu memahami perasaannya, memahami orang lain, dan memilih tindakan yang tepat ketika menghadapi berbagai situasi. Itulah opini saya mengenai emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.